Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita segala kenikmatan yang ada dan keadaan yang sehat sentosa. Salawat serta salam tentunya kita panjatkan tanpa letih kepada junjungan Nabi kita yang memperjuangkan Islam hingga tertatih-tatih. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Dadang Muhammad Nasir SASIP MIPOL selaku Ketua DKM Al-Karomah. Yang kami hormati Profesor Risnandar PhD. Yang kami hormati Ibu Tantri Sulastri AMD SPDI. Yang kami hormati Azmi Hafizin Hidayatullah selaku Ketua Pelaksana. Dan Akang Teteh yang kami cintai dan kami banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sudah sayang, malah ditinggal. Kumaha barudak? Oke. Tapi kayaknya teh belum pada semangat gak sih? Iya, teteh-tetehnya. Udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan teteh-teteh? Udah. Coba yang udah sarapan siapa? Angkat tangannya dong. Oke, berarti sebagiannya belum nih. Belum pada. Yang belum siapa? Coba angkat tangan. Yang belum sarapan. Oke, banyak kan teh. Tapi ya teh, walaupun emang ada yang belum sarapan, aku yakin deh, kayaknya semangat mereka tuh pasti gacor gak sih? Oke, pada semangat, tapi pada semangat. Semangat gak? Semangat gitu. 1, 2, 3. Oke, kalau akangnya. Semangat Kang, semangat. Oke, kita mau memperkenalkan diri dulu nih, biar Akang Teteh juga tahu siapa sih yang lagi bicara di depan Akang Teteh ini. Perkenalkan, nama saya Nadine Kirana Ramadhani bersama rekan saya Munira Nisfi Ahsanun Nadia. Kami selaku pembawa acara akan membawakan acara dari awal hingga akhir. Dan pastinya kedepannya itu kita bakal lebih harus semangat lagi. Soalnya kalau misalnya MC doang yang energik teh ya, jadi nantinya kalah kayak gimana ya? Acaranya gak akan seru. Bener jadi banget. teteh-teteh sama akang-akangnya juga harus nyertain energiknya. Oke? Siap? Oke? Sebelumnya kita tuh punya jargon nih di acara ini. Bener banget. Iya, buat yang belum tahu, teteh-teteh sama akang-akang, sebenarnya ini tuh acara apa sih? Nah, kalau yang belum tahu, ini tuh adalah acara dari Fatha Mubina yang bekerja sama dengan DKM Al-Karomah dalam pelatihan AI, gitu ya. Jadi takutnya tuh kayak teman-teman datang ke sini, tapi ngapain sih ke sini? Ada acara apa? Jadi taunya tuh kayak ada acara aja gitu, tapi nggak tahu kita ngapain di sini gitu ya, Teh ya. Bener banget. Oke, kita mulai masuk ke jargonnya aja ya. Udah pada siap belum? Ya, Cowoknya. Cowoknya siap belum? Kurang keras. Gimana, siap belum? Siap. Oke. Yang ceweknya gimana, siap? Oke, siap mulai aja nih. Yang ini. Nah. Kalau misalkan nanti aku bilang artificial intelligence, nanti Akang sama Teteh bilang happy theory, happy learning, we are happy, kayak gitu. Oke? Sekali lagi bentar. Bisa. Kalau misalnya Nih, Teteh Nadine contoh dulu nih. Kamu dulu. Oke. Kalau misalnya nih ya, aku bilang artificial intelligence, Happy theory, happy learning, we are happy. oke, kayak gitu. Udah tahu? Sekali lagi, Iya, oke, boleh. siap. Artificial intelligence. Happy theory, happy learning, we are happy. Oke,
semuanya harus gerak ya tangannya ya. Oke, yang gak gerak di Cirian teh, yang gak gerak di Cirian. Ya, nanti kita suruh ke depan dong. Kita tarik ya. Bener. Iya, MC juga bisa narik ya teh ya. Bisa dong. Iya, makanya harus pada semangat nih teteh-teteh juga. Oke, mulai ini sama teteh Nadine di itunya, di pandunya. Aku nggak tahu. Oke, sama aku ya. Oke, siap. Pemanasan dulu deh, pemanasan dulu. 1, 2, 3. Artificial Intelligence. Oke, belum kelihatan semangatnya. Bener Oke. banget. Coba lagi sama Teteh. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Artificial Intelligence. Happy learning, we are happy. Oke, Masya Allah. Oke, siap ya. Langsung aja ya, kita buka acara ini dengan mengucapkan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Gaisan Fauzani dan Ananda Khaira Fakhriyah Darmawan. Kepadanya kami persilakan. Aku minta pembukaan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Muhammad Gaisan Fauzani dan Khaira Fakhriyah Darmawan atas lantunan ayat suci yang indah. Semoga senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayah khususnya kepada yang membaca dan umumnya kepada kita yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Akang Azmi Hafizin Hidayatullah selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka acara pelatihan AI. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta
dan panitia yang telah mensukseskan acara pelatihan AI ini. Karena tanpa kalian acara ini tidak akan sukses. Contohnya misal ada panitia, tidak ada peserta, mau jalan beracara teh. Aya peserta tapi tidak ada panitia, sangke nunggu disikeun meureun gitu. Jadi lamun dina Sunda mah moal aya nu leutik, lamun eueuh nu gede. Begitupun sebaliknya moal aya nu gede, lamun eueuh nu leutik gitu. Tidak akan berlama-lama ya. Mungkin seperti yang telah kita ketahui bahwasannya artificial intelligence itu atau yang sering kita sebut AI itu bukan hanya sekedar tren, tapi juga peluang besar untuk masa depan kita. Jadi saya harap semoga dengan pelatihan ini bisa menjadi langkah awal untuk membuka wawasan, mengasah keterampilan, dan mendorong kita untuk selalu berinovasi. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk selalu berinovasi. Oke, sebelum saya tutup, cikan hayang ngetesila lah ya tadi non jargon teh. Ingat kene itu manyahaneut kene atuh. Cobanya sekali we ieu malah sacan ditutup. Artificial intelligence we are. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantik dulu sama door prize ya sebelum. Oke, alhamdulillah ya. Sambutan dari Akang Azmi udah selesai. Nanti akan ada sambutan dari Dr. Dadang Muhammad Nasir di tengah-tengah ya. Beliau sedang dalam perjalanan. Jadi kita mulai aja ke selanjutnya. Gimana ya Teh? Teteh tahu nggak sih katanya ada fastabikul khairat, artinya apa sih? Yang ini gak sih Teh, yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Bener banget. Oke. Nah, jadi kita mau ngasih sedikit hadiah nih buat tadi yang pertama, orang pertama yang datang ke tempat ini. Oh iya tadi ya, ada yang apa sih teteh-teteh gitu ya? Iya. Yang pertama datang banget. Atas nama Teteh Kirana Nabila ada. Teteh Kirana ada, Teteh Kirana. Boleh ke depan ya Teh. Oke, ini Teteh Kirana ini tadi teman-teman datangnya pagi-pagi banget. Pertama dari tadi tuh sebenarnya tuh ada Ikhwan yang pertama, cuman keduluan sama Teh Kirana ini, masya Allah. Oke, karena ingin memberikan apresiasi ya Teteh ya, yang udah berdatang pertama. Jadi ini ada sedikit ini untuk Teteh. Iya, amin. Ya. Oke, semoga kedepannya ya teman-teman semakin bisa semangat ya dalam menggapai kebaikan. Jadi harus berlomba-lomba lah gitu ya, jangan keduluan sama orang lain kayak gitu. Nih kelihatannya ya muka-muka ini tuh ada muka-muka yang bosen, boring dan udah mulai kurang lah semangatnya. Iya, ini apalagi Iwan kayak udah gitu. Tapi sebelumnya boleh minta tolong ya, lihat kanan kiri depan belakangnya, dilurusin safnya. Boleh ya minta tolong ya buat Akang Teteh semuanya ya. Jadi kayak saf gitu Teh, saf apa ya, baris berbaris. Ini nih, maaf Akang, yang di sana boleh maju ke sini. Mau yang mana? Oke, karena pematerinya juga belum datang ya, kita bakal lanjut dulu supaya Akang Teteh semua lebih semangat lagi. Kita bakal ice breaking dulu ya. Coba aku sama Nadine pengen Akang sama Teteh berdiri dulu. Coba berdiri dulu ya. Tolong berdiri dulu. Kita ice breaking dulu untuk mempersiapkan otak dan fisik kita menerima materi nanti ya. Apalagi materinya yang nggak kaleng-kaleng ya. Kayak pastinya otak juga harus harus siap nerimanya ya. Benar banget. Oke ya, siap. Yang itu loh, yang gang ini, gang itu. Oke ini speaking kayak gini. Nanti kalau kata aku bilang 1, Teteh pegang pipi, Akang sama Teteh pegang pipi. 1 ya, 1. Kalau aku bilang 2,
Akang sama teteh pegang hidung. Hidung. Kalau bilang 3, Akang sama teteh pegang ini apa ini? Dahi. Pegang dahi ya. Jadi 1 pipi, 2 hidung, 3 dahi, yang keempat pegang telinga temennya. Oke, tapi jangan kayak gini, jangan. Jangan. Kayak pegang itu kayak cuman lembut aja ya. Jangan kasar-kasar, oke? Nanti yang teteh-teteh ketarik lagi turunnya gitu ya. Oke, jangan bahaya. Oh, pundak aja. Pundak aja, oke. Pundak katanya biar lebih aman ya Bapak ya. Pundak katanya, oke. 1 pipi, 2 hidung, dahi ketiga, yang keempat pundak temen. Jangan gitu ya. Oke, siap. Siap nih. Ayo teteh, sama teteh deh. Oke deh, coba aku tes dulu ya. 1. Oke. Kalau misalkan ada temennya yang salah, tarik aja suruh ke depan. Siap ya? Siap. Ya? Pemanasan dulu ya, Pemanasan dulu. Aku lihat di sini ya. 1. Nih aku bagian sini ya, Teh. Oke. 2. 3. 4. Oke. Aman ya? Kita langsung masuk aja ke permainannya ya. Ya, oke. Jadi bakal diacak ya. Harus cepat. Benar banget. Harus cepat. Harus Siap. cepat. Ini bakal dilihat nih. Benar ya? Nanti kalau temennya ada yang salah, langsung tarik aja ke depan. Iya. Siap? Ini kayak gini. Siap, Ini salah gitu ya. Kayak gitu ya. Kita tarik ke depan. MC juga bisa narik ya. Bukan bisa bicara doang. Oke, siap. Teh. 3. Oke, mana 3? Ada nggak ya? Ada yang salah 3. nggak ya? 2. Oke. 4. 2. Coba sama Teh Munira sekarang, sama Teh Munira. Oke. Lebih cepat ya, Teh, lebih cepat ya. 2, 3. 4. 3. 2. 4. Oke. Kayaknya fokusnya udah ada ya. Udah siap Oke, banget Masya kayaknya Allah. ya. Oke. Gak ada yang salah temennya? Gak ada? Aman? Ada yang salah nggak, Kang? Ada yang salah? Gini ternyata ya, jangan kasih tahu. Kamu jangan kasih tahu. Gitu ya. Aduh. Gimana nih ya? Oke, udah siap ya otaknya berarti ya? Udah siap? Siap dari materi. Soalnya teman-teman ya, materinya tuh nggak kaleng-kaleng ya sebenarnya. Benar banget dong. Pastinya, soalnya pematerinya aja seseorang yang luar biasa loh, Teh. Seorang profesor. Masya Allah, profesor. Masya Allah banget. Prestasinya juga udah kayak wah amburadul gitulah di mana-mana gitu ya. Kang Teteh bisa duduk kembali. Terima kasih ya, Masya Allah. Ini tuh kita tuh harus memeriahkan acara, tapi karena ini di dalam masjid ya, jadi takutnya kalau misalnya ada tepuk tangan, ada sebagian yang kontroversial kayak gitu ya. Jadi kita akan semangatkan dengan suara. Oh, takbir gitu Pak ya. Coba. Cek sound. Takbir. Allahu Akbar. Lagi. Takbir. Kalau saya bilangnya takbir yang 1 kali, Allahu Akbar. Tapi kalau saya bilang takbir, Allahu Akbar. Siap gak? Semangat atuh. Oke, siap ya. Sama Teh Nadine Coba. di Pandu nih. Oke. Coba lagi ya. Oke. Pemanasan dulu nih. Takbir. Tangannya digenggam dong. Tangannya mana dong? Gini. Pemuda mana? Semangatnya. Ayo pemuda teteh yang mana? bisa tuh. Ayo genggaman gini. Siap. Takbir. Kurang kompak Teh. Iya, oke, sekali lagi. Takbir. Kurang keras sih, kurang semangat. Takbir. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kita bacain profil pematerinya dulu ya, biar temen-temen, biar Akang Teteh tahu nih. Jadi kayak zaman sekarang tuh ngomongnya excited sendiri, tahu nggak? Aduh, sakit banget ya Sakit Teh. banget, makanya harus sama-sama excited dong ya. Siap ya, Akang dan Teteh. Terus walaupun misalnya ada
Bapak dan Ibu juga ya, semangatnya tetap muda ya. Harus lebih gong. Set, harus lebih semangat. Kita bakal bacain profil penulisnya ya. Oke, nama beliau Profesor Risnandar PhD. Beliau tuh pengen dipanggil Aris atau Kang Aris katanya. Walaupun tua katanya tetap muda, sudah pengen tetap muda kayak gitu. Jadi pengennya dipanggil Akang atau AA katanya gitu. Tapi kita di sini untuk lebih profesional panggil profesor aja ya. Boleh dong. Oke, beliau ini lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Lulus sebagai dokter of filosofi dari Kumamoto University Jepang tahun 2017 dan menjadi PNS peneliti ahli utama di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber Badan Riset dan Inovasi Nasional Bandung dan juga menjadi dosen luar biasa di kelompok keahlian Intelligent System Research Group Fakultas Informatika Universitas Telkom Bandung Indonesia. Waduh, ini banyak sekali ya. Terus prestasi beliau adalah seorang penerima penghargaan makalah terbaik dalam pemrosesan dan pemahaman gambar pada konferensi internasional tentang pemrosesan sinyal ke-13 di Beijing, Cina tahun 2016. Jadi beliau tuh emang udah ibaratnya itu udah profesional banget teman-teman. Jadi materi yang akan disampaikan juga nanti tuh seputar AI kan. Gimana sih teknologi sekarang tuh akan berguna buat kita. Kalau misalnya sekarang tuh banyak perdebatan ya, kayak aku menolak AI soalnya nanti bakal menggantikan manusia gitu. Kecerdasannya bakal menggantikan pekerjaan manusia. Tapi di sisi lain kan kita harus gak boleh gaptek ya. Semakin maju teknologi, semakin kita tuh harus lebih paham biar kitanya gak kalah sama AI kayak gitu ya. Oke. Terus prestasi beliau di SMA juga juara 3 Olimpiade Fisika se-Kabupaten Bandung tahun 2000, juara 4 Olimpiade Fisika se-Provinsi Jawa Barat tahun 2000, juara keempat Web Design Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2004 dan juara 3 Olimpiade IT Internasional di Yunani tahun 2004. Hobi beliau membaca, memotoran, bertani, mengaji, terus olahraganya juga tenis meja, renang dan voli gitu. Udah kenal ya sama beliau ya? Pastinya seseorang yang sangat luar biasa. Masya Allah sekali. Keren banget ya Teh. Iya. Coba bilang semuanya Masya Allah. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah ya, karena pematerinya juga udah datang. Kita mau belajar buat menuntut ilmu tentang apa tadi? Tahu nggak judulnya tentang apa? Pelatihan AI ya, oke? Semangat gak ini tuh, semangat gak? Coba jargonnya kasih dulu, Jargon dulu, coba sama Teh Munira ya. 1, 2, 3. Artificial Intelligence. Happy learning, we are happy. Oke. Kayaknya sekali lagi deh. Oke, coba. Coba Teh. Artificial Intelligence. Happy learning, we are happy. Oke, siap ya. Kita langsung saja masuk ke pemateri kepada Profesor Risnandar PhD. Kepadanya kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama mungkin ya, saya paling nggak suka telat datang, dan saya kena sendiri kan. Jadi yang pertama sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, berangkat dari daerah Bojong Soang jam 8.15 8.20-an. Ya ternyata di daerah Bale Endah, di Siliwangi, Cangkring banyak macet ternyata. Jadi duga-duga berarti hampir 2 jam ya ke sini. Ini anggap jam 10 ya, jam 10 ya. Iya.
Jadi telat sekitar 1 jam 45 menit ya, 2 jam, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi sekali-kali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan saya dan di luar dugaan saya ternyata ya. Saya tadinya memang janji jam 9 sudah di sini gitu kan ke Ibu Tanri dan semuanya, tapi ternyata ya qadarullah ya, di perjalanan banyak hambatan, ada yang hajat, ada yang macam-macam ya seperti itu. Yang kedua, mungkin marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini mari kita semua niatkan di dalam hati, diucapkan di dalam lisan dan dipraktekkan di dalam kenyataan, ya kan? Apa coba? Mencari ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau kita nauzubillah ya, meninggal dunia di perjalanan, mudah-mudahan kita masuk ke dalam mati syahid gitu ya. Jadi oke lah saya tidak bawa teh ai ya gitu. Tapi nanti kita kenalan dengan ai gitu. Dibacanya bukan AI ya, wah ini terlalu keren AI, ditulisnya nanti sama AY gitu, jadi AI gitu kan. Padahal ditulisnya adalah ai kan, mending kita bahasa Sunda aja ya, ai gitu ya. Makanya judulnya bagus kan, mari kita taruh dengan ai tapi tanpa teh ai gitu kan. Sama-sama ai kan gitu ya. Kita bacanya bahasa Indonesia aja ya, apalagi di Ciparai kan bahasa Sunda lah ya, jadi ai gitu ya. Izinkan saya untuk menyalakan dulu laptopnya ya, udah nyala sih. Tinggal kita sambungkan ke HDMI-nya ya. Kemudian connect. Nah, tak kenal maka tak sayang, mungkin tadi sudah dikenalkan ya sama pembawa acara bahwa saya sebetulnya asli dari USA ya kan? Dari USA, orang Sukabumi asli gitu kan? Atau alias orang Sunda asli ya. Jadi saya dilahirkan kebetulan ya, takdir Allah, saya tidak pesan ke ibu bapak, tidak pesan ke malaikat, tidak pesan ke Gusti Allah. Saya dilahirkan di Sukabumi, nggak pesan loh ya. Jadi saya pribumi orang Sukabumi, enggak. Semua adalah pribumi kan, bener nggak? Saya dilahirkan di Papua, di Afrika sekalipun gitu kan. Tidak ada yang pesan kan ya, bener nggak? Jadi ya sudah, kita terima saja qanaah bahwa semua manusia dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tiba-tiba saya harus berbicara di sini coba? Gara-gara apa? Ya persahabatan bagai kepompong ya kan? Kadang kepo, kadang rempong ya. Ya enggak? Kadang kepo, kadang rempong. Kenapa? Saya persahabatan dengan Bu Tantri sekitar tahun berapa ya Bu? Dari 98 berarti ya, 98 sampai sekarang kan 2000 aja sudah, tahun 2000 sudah 25 tambah 3 ya. Berarti 28 tahun kan ya sama Bu Tantri, 27 tahun, sekitar 27-28 tahun kan ya, alhamdulillah ya. Itulah persahabatan. Jadi dulu saya tidak pernah sekelas tapi sering belajar bareng tuh. Di kelas, di SMA khususnya SMA. Saya SMA-nya di BE Badak Enjum gitu ya. Di Balai Endah ya. Sudah terbiasa banjir, sudah terbiasa saya dulu pakai goes ya. Tadinya mau pakai sepeda, wah tapi pas kesini nanti keringetan dah, bau ini ya, bau tidak sedap gitu ya. Jadi ya sudahlah, pakai gerobak saja. Mau pakai motor lebih cepat. Pulangnya hujan, bawa laptop. Wah saya lupa lagi nggak bawa mantel. Nah ini dia materinya. Nanti ini materi boleh di-share kok. Boleh. Kalau saya sih, maaf saya salah. Kan yang ini. Kan setiap orang biasanya ada istilah. Maaf ini salah ya bukan ya. Nah ini dia. Terlihat ya? Mudah-mudahan terlihat. Walaupun agak lekak-lekuk seni kan ya. Ya kan? Tidak ada seni kalau tidak lekak-lekuk ya. Ya. Nah ini saya close dulu yang satunya biar nggak padat. Tadinya mau belajar etik sih tapi kita sambungan saja. Saya sih sebenarnya enak terbiasa berdiri gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau duduk bawaannya cuma malas kan, ngantuk, apalagi mendengar gitu. Tapi insya Allah ini karena pesertanya dari usia remaja-remaji,
kalau bisa harus ngaji, ya kan? Gitu ya pepatahnya. Jadi sekali lagi apa? Remaja harus bisa ngaji, gitu kan. Malu dong kalau remaja yang sudah berkerudung, mohon maaf ya, berhijab, kemudian laki-laki yang sudah balik tidak bisa ngaji Quran. Wah, malu menurut saya, ya kan? Wah, ngomongnya bahasa Inggris, gue lo atau was bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya kan? Watashiwa risnadarsan, gitu kan? Bla 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 bla, tapi tidak bisa baca Quran. Wah, malu menurut saya, ya enggak? Kenapa demikian? Kita sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditakdir oleh Allah beragama Islam. Alhamdulillah enggak? Coba bayangkan kalau kita dilahirkan, mohon maaf ya, non muslim. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan kita jadi muslim, kan? Lebih berat mana coba? Ya lebih berat yang non muslim sebelumnya, kan? Menjadi muslim, di convert, di apa istilahnya berpindah tuh, mualaf gitu ya, menjadi muslim, itu lebih berat. Dan kita alhamdulillah diciptakan sampai detik ini menjadi seorang muslimah, ya alhamdulillah. Kenapa demikian? Saya sendiri merasakan sangat berat gitu ya ketika saya datang sekolah dulu ya di SMA, ya anggaplah hampir muslim dominan ya. Bayangkan kalau saya dulu S2 di Inggris sama di ITB, tiba-tiba teman kita siapa? Non muslim. Dan waktu kita kan kalah dengan mereka. Waktu 5 waktu sholat maksudnya ya. Kenapa demikian coba? Tiba-tiba pas sholat, waktu sholat ada kuliah, ada meeting, ada eksperimen di lab gitu ya, yang harus ditungguin. Nah itulah yang harus mensiasati bahwa sejak dini harus bisa ngaji gitu ya. Bayangkan ngaji itu ngaji diri, ngaji Quran, dan ngaji kehidupan. Nah saya sering, sebelum kita lanjut ya, saya sering berbicara di forum apapun, khususnya Thalabul Ilmi ya. Ini mari kita niatkan kembali ya, Thalabul Ilmi, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan paling sepele, datang duduk dengerin aja, udah nggak usah ribut, dengerin aja gitu ya, niatkan aja. Siapa tuh jadi jalan kita ke surga nanti, amin ya robbal alamin. Kenapa demikian? Saya sering berkata di depan forum, manusia itu hidup hanya 4 pilihan. Kenapa demikian coba? 1, ini anak sekolah kan ya semuanya. Ada yang masih nggak sekolah SD, ada ngacung, nggak SMP, nggak SMA, nggak kuliah. Ini masih SMP atau SMA? Mana yang SD? Ada yang nggak SD? Ngacung. Jangan malu, nggak apa-apa. SD bagus. Masih S1 kan, SD ya kan. S2, SMP, mana SMP? Ngacung SMP. Ini SMP juga kayaknya ya. SMP, SMA atau sederajat SMA, aliyah, SMK gitu ya. Lumayan juga. Kuliah ada nggak? Lulus SMA langsung kuliah gitu, ada? Ada. S1, mana yang S1? S2 nggak ada. S3, ya pasti ber-S3 kan, ini yang pada berkumis ya. Jadi dalam hidup itu punya 4 pilihan. 1, lanjut studi, ya nggak? Ya kan? Yang kedua bekerja. Yang ketiga apa? Berbisnis. Yang keempat ini opsional, pilihan ya. Apa coba? Ada yang tahu? Lanjut kemana? KUA University. Wah, ada yang mau kan? Ya pasti semuanya ya manusia normal ya, bahkan itu sunnah Rasul kan, manusia normal harus menikah ya kan, di KUA University gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah laki-laki ini, ikhwan, kalau belum mampu jangan. Jadi pilihannya cuma 3 kan, lanjut studi, berbisnis, bekerja, dan satu lagi KUA University kan yang 4 ya. Kalau sudah mampu. Nah, kalau haji kan manis satwa ilaihi sabila. Kalau nikah harus mampu semuanya ya. Benar nggak? Lahir dan batin gitu ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu. Nah, saya punya prinsip dalam hidup. Bekerja. Apa coba kepanjangannya? Apa? Ada yang tahu? Semua harus bekerja kan, benar nggak? Belajar. B-nya belajar. Kernya kerja. Ya kan? J-nya jalan-jalan dong, ya nggak?
Kalau hidup ini cuma bekerja terus belajar doang, tidak seimbang ya. Mau seimbang atuh. Laki-laki aja di duniawi, wah, ya gimana, bahaya ya. Atau perempuan semua di dunia ya bahaya juga ya. Jadi seimbang ya, ada laki-laki ada perempuan. Makanya dalam hidup tadi bekerja, belajar, kerja pasti ya, dan jalan-jalan biar nggak stres gitu. Atau bahasa sekarang apa coba, healing katanya. Wah, healing ke mana? Kabal enak, naon jajan cilok. Itu juga sudah hiburan ya. Pokoknya apapun yang bikin kita happy gitu. Ada yang ditanya dulu sebelum dilanjut? Boleh saya sambil berdiri ya? Nah, ini kebetulan apa? Udah tampil belum? Nah, udah ya. Judulnya apa tadi? Yuk kita ta'aruf kan dengan AI ya kan? Dengan AI ya, artificial intelligence ya. Dalam hal ini AI di dalam cahaya Al-Quran. Nah, selain yang materi ini, tentu apa? Kita harus praktek ya. Ada yang pernah tahu nggak ChatGPT? Ada yang tempe nggak? Coba tanyakan ke ChatGPT, siapakah pencipta tempe? Ayo, saya nggak bawa hadiah, lupa ya. Biasanya saya bawa hadiah loh. Siapa penemu tempe pertama kali? Coba tanyakan. Jadi ini nanti pelatihan AI khususnya bagi remaja-remaji. Maaf nggak ada nenek ya. Semua remaja-remaji ya kan tuh. Ibu-ibu juga remaja-remaji nih. Bapak-bapak juga remaja-remaji, harus bisa ngaji. Ya makanya dalam hal ini ngaji itu bukan berarti ngaji Quran aja ya, tapi ngaji kehidupan, ngaji bagaimana kita survive di dalam hidup ini ya. Ya. Jadi ngaji itu wajib bisa, khususnya baca. Ini paling basic adalah baca Quran. Masa Al-Fatihah nggak bisa, ya kan? Ibunya Quran loh itu, ya. Seperti itu. Ya, Bu. Hadiah kok? Hadiah. Oh iya ya. Oh ada hadiahnya. Bro, saya lupa. Jadi siapakah penemu tempe yang pertama kali? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang nggak tahu? Oh iya. Cekap nih sementara. Tuh ada hadiah. Wah, alhamdulillah nih. Saya mau bawa tadi pas di motor, di mobil kelupaan. Ya Allah ya Robi, ketinggalan gitu. Nah, tapi dari panitia ada nih, dari Bu Tenri. Jadi nama saya itu pendek ya, tapi orangnya nggak pendek, mudah-mudahan ya gitu. Saya tutup dulu gelarnya ya, karena ini forumnya forum ilmiah, jadi saya bukan pamer gelar gitu ya. Saya paling sebenarnya ke mahasiswa, ke SMA, saya paling suka ditutup gelarnya kan. Jadi semua sama tanpa gelar kan di sini ya. Kan sama-sama kan nyari ilmu, nggak ada ditanya nggak di dalam nyari ilmu. Mana yang S1 kata malaikat tuh ya, malaikat Raqib Atid misalnya. Manro buka, kamu S1 bukan? Enggak kan ya. Kamu es lilin, iya gitu misalkan ya, suka es lilin maksudnya. Tidak ada, yang ada adalah tolabul ilmi kan, tidak ada tolabul sarjono gitu kan, nggak ada kan ya. Yang dicari itu adalah ilmunya, bukan gelarnya ya, hati-hati. Makanya saya sebenarnya di pamflet ke panitia, ke Bu Tandri, tolong jangan digelarin, wah tapi biar kepercayaan. Waduh, saya bilang ya sudahlah, terserah panitia ya kan. Jadi saya katanya sudah emprop, ya alhamdulillah, emang iya. Di usia muda belia seperti ini gitu. Terus yang kedua, ya tadi cerita pengalaman sekolah dan seterusnya, alhamdulillah manis pahit garam gitu ya, sudah saya lalui gitu. Jadi kalau misalkan diundang lagi, saya alhamdulillah bisa silaturahmi yang paling penting ya, seperti itu ya. Ada yang tanya dulu nggak terkait saya? Nah, boleh, sok bebas sebelum dimulai. Ada yang tanya dulu? Jadi ini kita hubungkan dulu antara AI dengan Al-Quran gitu ya. Jadi ini bacanya apa tadi? Pas pulang ke rumah, kamu ngapain sih ke Masjid Al-Karomah? Belajar AI Bu. Wah itu kan pakai AI gitu. Menilakoh gitu. Jangan terlalu gaya lah, AI apaan sih gitu kan. Udah pakai AI aja gitu kan. Tapi tanpa TAI gitu kan gitu ya. Makanya beruntungnya di Sunda itu ya, ada nama AI kan. Ada nama AI nggak di sini? Mohon maaf. Dari tadi saya nyebut AI terus. Ada AI nggak di sini namanya? Pasti perempuan kan? Kalau laki-laki pasti apa? AA kan? Nih di Sunda untung kan ada AA, AI, AU, ada nggak nama AU? AE, ada AO jangan teler nanti ya. Buat mabok itu mah AO ya. Arak orang tua mungkinnya. Oke, ada yang tanya dulu silakan.
Ini di Indonesia paling apa? Paling gemes ya khususnya ya. Ada yang tanya diam, mengerti diam, tidak ngerti juga diam gitu. Bingung. Ini ada panitia nggak mic-nya nih? Boleh lah. Ini SMP betul ya? Ya SMP pada Sip, Bu. zamannya. Nah, dikenalkan dari mana dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya remaja pada zamannya. Remako ya Bu ya? Iya, remaja kolot. Sip, sip. Perkenalkan, nama saya Rini, uminya Ayunanda Silmi dari Baranang Siang Ciparai. Oh, iya. Izin bertanya, Bapak Profesor, bagaimana menurut Bapak ketika seseorang yang terlahir dalam keadaan Islam tapi menggunakan teknologi tidak sesuai dengan agamanya? Contohnya AI ini ya. Misalnya nanti kita menggunakan teknologi ini untuk memecah belah persatuan umat misalnya. Kan kita banyak termakan hoax, betul? Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak Profesor terkait hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saat itu namanya Teh Riri ya, pamit Pak punten. Rini Pak Ustadz, Ya. Rini. Riri, Romeo Itali November Itali. Rini ya. Riri, ya. Masya Allah, alhamdulillah, hatur nuhun Ibu, perkenalkan langsung bertanya ya kan. Malu bertanya sesat di masjid atau jangan di jalan ini. Kalau banyak bertanya berarti malu-maluin gitu ya. Tuh dapat hadiah kan? Belum apa-apa udah dapat hadiah. Percis apa yang Ibu tanyakan ada di slide saya. Jadi nanti dibahasnya ya. Ini gebiar juga, belum apa-apa, jangan-jangan wah punya indra ke-11 gitu ya. Ini isinya tentang itu tuh. Ada hoax, nanti ada apa, tabayun lah kayak gitu-gitu ya. Nanti saya ceritakan. Jadi tidak dijawab sekarang ya Bu ya. Bisa dijawab nanti setelah saya sampaikan. Ada lagi, satu lagi dari Ikhwan. Ini laki-laki calon pemimpin loh. Malu-malu mau ya. Ayo bertanya. Ini masih remaja-remaji, calon pemimpin, dikasih hadiah nggak mau. Paham nggak? Pahim tum? Arantum? Paham? Ya kan? Ya, sok gitu tuh. Kenalkan dari mana dan kelas berapa ya? Sambil berdiri. Oh, belum apa-apa udah dapat hadiah. Ya, berdiri boleh. Panitia baik banget ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Yahdi Hasan. Yahya ya. Ya, Yahdi. Yahya ya. Dari Pacet. Pacet. Ingin bertanya, dengan zaman yang kian berkembang, terus di sisi lain juga ada pemuda atau orang-orang Islam yang salaf gitu ya, lebih mempertahankan ajaran agama. Ngapain sih belajar teknologi gitu ya? Ada segelintir orang atau kelompok yang berpikiran seperti itu. Sedangkan saya pernah membaca bangsa yang unggul adalah yang mengerti kehendak zaman. Zaman semakin berkembang, kita pun harus semakin tahu gitu. Nah, bagaimana tanggapan terkait kelompok yang masih berpikiran ngapain sih belajar teknologi, ngapain sih belajar AI gitu. Itu sih, terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi coba Akang Yahya gitu ya. Ya, paham. Yahyi. Yahyi. Yahdi ya. Bukan Yahudi kan. Oh, hati-hati ya. Mending Wahyudi gitu ya. Ya kan Yahdi. Wah. Yahdi Siraj, saya punya teman namanya Yahdi Siraj, tapi ini Yahdi, Muhammad Yahdi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih apa bersambung dengan Ibu tadi ya, sama Teteh tadi kali ya, sama Neng tadi ya. Kinten-kinten gitu ya. Aya anu golongan wah teknologi banget, ada kan ekstrimnya, ada yang wah agama terus, ada yang seimbang. Tadi jadi harus seimbang. Kenapa demikian? Ini doa udah apa ya 14 abad lebih yang lalu ya. Di dalam Al-Quran apa coba doanya? Ada yang tahu? Setiap habis sholat didoain. Apalagi ketika kita bacaan ayat tersebut ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya wa qina azabannar. Ada yang ngelarang nggak ketika kita duniawian terus? Ada yang ngelarang nggak? Nggak ada. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, soklah mana rek nyawa dunia pek wae ya sampai mati ya kan ya. Tapi harus diingat bahwa
akhirat. Seolah-olah kamu hidup 1000 tahun, 1.000.000 tahun ya kan di dunia, tapi anggaplah amalan kalian di dunia seolah-olah mati besok. Jangan kan mati besok, mati 5 detik lagi misalnya kan. Harus begitu berpikirnya. Artinya apa? Sok kerja keras untuk duniawi, ada yang larang nggak? Nggak ada kan? Kata Rasul juga silakan kamu kejarlah duniamu seakan-akan kamu mati, seakan-akan kamu hidup selamanya kan, forever. Wah, itu kan? You live forever in the world. Wah, katanya gitu kan. Tapi ingat ketika kamu beribadah harus khusyuk, seolah-olah mati 5 menit kemudian atau setelah sholat saya akan mati. Bayangkan kalau ada malaikat ngomong, Riz, kamu mau mati loh setelah sholat. Coba sholatnya kayak gimana? Pasti nangis-nangis kan? Ya nggak? Khusyuk lah, ya Allah maafkan saya dan seterusnya lah. Dilarang nggak? Tidak dilarang. Tetapi hidup ini kalau memang hanya untuk dunia saja silahkan. Ada yang ngelarang? Nggak ada. Kata Allah juga ya silahkan. Nah contohnya apa? Wahyudi ya yang di Israel sana ya kan. So kamu mau gempur silahkan sampai kiamat, bahkan di Al-Quran disebutkan ya negara Wahyudi itu ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi ya kan. Yang abadi adalah amal kebaikan gitu. Jadi kalau mau melek tentang AI jangan ke AI dulu ya. Laptop aja dulu ya. Atau apa dulu, gadget dulu, HP. Zaman sekarang kalau tidak ada HP ketinggalan nggak? Bahkan uang tuh ada di HP ya nggak? Saya nggak bawa dompet tuh, adanya di HP. Ya rekening dan seterusnya ada di HP semua ya. Semua dalam genggaman ya kan. Terbayang kalau transaksi hari ini, anaknya di mana tuh? Lagi sekolah di Madura atau di mana, di Jombang misalnya kayak gitu ya. Terus ngehubungnya pakai apa? Saya tanya dulu ya kan. Itu bukan berarti bidah ya kan. Kalau bidah berarti naik onta juga bidah ya. Ya iya tuh. Zaman sekarang naik pesawat juga berarti bidah kalau dia bidah ya gitu. Oh bidah nih naik naik pesawat buatan Yahudi, buatan Amerika. Salah besar. Yang tidak boleh adalah akidah ya. Urusan dunia ini nggak ada, mau sama orang non muslim sama apa jalankan ya kan ya. Tapi prioritas dengan muslim dulu. Urusan muamal kan dengan siapapun ya, benar nggak? Hablum minan nas tidak menyebutkan hablum minal muslim, tidak ada kan ya? Hablum minan nas gitu ya. Bayangkan teman saya siapa aja coba. Kalau kalian lihat medsos saya, teman saya tuh wah warna-warni deh hidupnya, kulitnya ya kan. Bahasanya. Makanya kenapa demikian, saya supaya hidup tuh tidak fanatik, berlebihan. Fanatik boleh tapi jangan berlebihan ya. Makanya gaulnya saya mohon maaf ya kalau saya anak gaul gitu. Gaul dengan orang Yahudi, dia gaul. Saya punya teman tuh sampai sekarang sering kontak, gimana lo itu Israel? Iya bukan saya, bukan gue gitu kan. Tolong dong bilangin ke bosmu tuh Israel ngegempur gitu-gitu. Bilang, oh mohon maaf itu urusan politik saya nggak ikutan deh katanya. Nah kita bisa aja berteman. Teman saya Yahudi di mana tinggal di Israel. Tapi berteman ya baik-baik aja kita ya. Lu mau Muslim nggak? You want to convert to Muslim? Gue bilang kan. Oh dia mau. Tapi perlahan ini lagi mempelajari bahwa Islam tuh memang kuat di sana. Kenapa? Sudah digempur pun masih hidup kan ya? Masih, ya kan ya? Seperti itu. Jadi di dunia pun boleh, akhirat-akhiratan juga boleh ya kan ya. Jadi harus seimbang. Makanya saya punya prinsip tadi bekerja, belajar, kerja dan jalan-jalan ngaji terus ya harus seimbang ya kan ya. Jalan-jalannya ada, maka tadi hobi siapa? Memotoran kadang ke sawah kemana, kadang berkebun, beternak, punya ayam, punya bebek. Kalau lebaran tinggal dipotong kan, ada tetangga, ada tamu, tinggal dipencit ya, beramal ya, ya nggak? Pokoknya ada manusia apa? Ada teman masuk ke rumah saya, pasti saya suguhin. Kadang-kadang kok kamu segitunya? Kan kata Nabi apa coba, muliakanlah orang yang bertamu ke rumahmu, jangan pelit loh, serius. Kenapa demikian? Rezeki tidak akan habis dengan menjugukan minimal 1 cup air mineral gitu ya, biar ada manis-manisnya kan. Oh senyum dia ada manis-manisnya. Bukan le mineral berarti ya. Sorry nggak ada ikannya nih. Tuh ada manis-manisnya senyumnya, berarti sering ngasih minum minimal ya. Oh saya beli ikan nih, ada tetangga yang jualan ikan. Oh dia kepanasan, kasih air lah gitu ya. Seneng dia, minimal itu ngasih air. Oh dia senyum lupa. Enak ya adem, ya iya tuh dikasih minum kok gitu ya. Jadi jangan susah, jangan pelit dengan secuil pertolongan ke orang lain. Kenapa? Suatu waktu saya ditolong orang.
tanpa diduga, bahkan tanpa prediksi yang secara manusia tidak terukur. Ya, contoh apa? Nih kasus, kesini dulu sebentar ya. Saya waktu ke Cina jalan-jalan ke Beijing, ke Great Wall, ke apa, tembok raksasa ya, nyasar, ditolonglah sama seorang perempuan guru sih. Anda mau sini jangan naik, ada pilihan alternatif ya, ada elf, ada apa. Ternyata kata dia, Anda tinggal naik bis ke sana, jangan nunggu elf ini, ibaratnya gitu ya, jangan yang ngetem gitu. Di sana ngetem juga loh, apa parah lah gitu. Banyak premannya juga. Dia sampai mau kelahi sama preman, jangan dipaksa orang asing untuk nungguin kendaraanmu, ibaratnya naik elf gitu ya. Jangan. Dia sampai kelahi, saya bela juga. Wah, jadi berteman sampai sekarang tuh. Jadi pertolongan Allah dimanapun kita sesat, terus kita istighfar aja, langsung ditolong sama Allah. Saya sadar sendiri, oh berarti saya harus banyak-banyak menolong siapapun ya, termasuk binatang. Ada anjing sekalipun ya yang najis gitu ya, kalau dia tenggelam ya ditolong lah gitu ya. Makhluk Allah juga kan, bener nggak? Yang nggak boleh itu adalah kena basahnya bulunya kan, najis, apalagi dimakan ya. Apalagi yang sedang viral sekarang tuh, minyak goreng yang dari ayam itu ya. Apalagi yang itu maksudnya. Makanya hidup tuh apa ya, bebas boleh, tapi terbatas. Nah ya, seperti dibatasi dengan apa? Ya Al-Quran dengan hadis kita ya. Enak kok di Islam, bener enak banget. Kitanya aja yang kadang terkunci, wah mau ngasih orang aja nih susah ya. Ini orang lagi kesusahan nih, kasih minum doang susahnya. Atau misalkan, antri, ini orang tua nih belakang, bisa di antrian nih. Saya sering ngeliat ke belakang, oh ada antrian orang tua, kasihan. Pak duluan Pak, Cipayun mangga, ya kan ya. Itu kayak gitu contohnya. Jadi jangan, gue yang penting duluan, atau lagi nyetir di jalanan ya. Tit, minggir lah kita, berarti ada yang buru-buru ya kan. Seperti itu dan seterusnya lah, banyak amalan-amalan kecil yang siapa tahu nih menjadi penolong kita di saat kita kehidupan sangat sulit gitu ya. Kayak saya hidupnya ketawa ketiwi sama hidupnya gitu ya. Senyum-senyum ada masalah, senyum-senyum, apalagi ibu-ibu ya. Apa coba? Laki-laki itu paling bermasalah, bener nggak? Hanya perempuan lah yang paling benar, ya kan? Kenapa demikian? Masalah bukan bu salah kan? Bukan mbak salah ya. Masalah si mas yang sering salah, laki-laki ya. Makanya ibu-ibu paling benar kan gitu. Bukan mbak benar kan? Bukan mbak salah, tapi mas salah. Berarti laki-laki yang banyak salah ya. Sorry seperti itu. Lanjut dulu nah. Kembali lagi ke AI, ya. Oh ini bahasa Inggrisnya apa? Artificial intelligence gitu ya, seperti itu. Jadi kecerdasan yang dibuat-buat ya. Dibuat oleh siapa? Oleh siapa yang buat? Manusia ya tentu. Seolah-olah yang namanya benda, yang namanya mesin, yang namanya komputer berpikir seperti manusia. Ya. Entah belajar, entah berpikir. Tapi bedanya apa manusia dengan si mesin AI ini? Bisa HP ya, itu ada AI-nya. Bisa di laptop, bisa di motor, sekarang bisa di robot ya, macam-macam AI itu aplikasinya. Jadi siapa yang lebih pintar, pertanyaan saya? Dan apa bedanya antara manusia dengan makhluk AI tadi? Bedanya apa? Ada yang bisa? Manusia apa? Capek deh gitu ya. Manusia tuh capean ya nggak? Coba si AI ini HP kalian digenyot terus 24 jam, seminggu 7 hari, setahun 365 hari ya kan ya. Mati nggak? Hidup terus kan ya. Coba manusia, gawe iya, tolong pengangkat barang ya, dia kan itu tiap hari gitu. Capek nggak? Capek. Nah bedanya itu. Lapar nggak yang makhluk AI tadi? Enggak ya, bedanya itu. Jadi pinteran mana tuh kalau gitu? Kami gitu, pinteran manusia atau pinteran AI? Pertanyaannya balik, pinteran mana? Ayo. Pinteran AI atau manusia? Pinteran AI atau AI? Atau AI? Nah, pilih. Pinteran TAI atau pinteran AI? Ayo, dibalik deh, pinteran AI atau napi TAI gitu ya. Ayo pinteran mana? Ayo. Belajar beranalisis, berpikir. Nanti aplikasinya ada nanti ya. Wah, senang nanti. Ada yang tahu nggak pinteran mana? Pinteran TAI atau pinteran AI? Wah. Hah? TAI yang paling pinter ya, iya tuh. AI itu buatan TAI kok gitu ya. Contoh apa?
Hei HP kamu tenggelamin ke air, mati nggak? Kalah. Coba TNI ditenggelamin, marah dia kan, wah apa-apaan, berontak lah pokoknya. Atau TNI nggak dikasih makan, wah udah teriak-teriak kelaparan, ada reaksi lah ya. Seperti itu TNI itu ya. Jadi kalau namanya si AI, si AI ini tidak capek tetapi dia bisa dimatikan. Ya, jadi pinteran siapa? Ya pinteran TNI dong ya. Ini nggak ada TNI namanya ya. Aduh, sayang sekali kalau ada namanya TNI dapat hadiah ini. Atau biasanya namanya siapa? Aisyah, panggilannya apa? Ai gitu. Pakai lekok gitu ainnya ya. Nah, contohnya apa? Ada yang pernah pakai chat GPT nggak? Pakai install nggak sekarang? Sok install lah. Nanti diajarin. Install chat GPT yang bawa laptop boleh, pakai koneksi internetnya ya. Yang pakai gadget, ada yang nggak punya HP, boleh dipinjemin dulu punya saya. Ada yang nggak punya HP. Kan tadi, wah itu buatan Yahudi ya kan. HP itu buatan Yahudi, tapi WA-an terus gitu. Ya kan? Jadi tadi ada yang fanatik, nggak boleh pakai teknologi. Tapi dia kalau jajan pakai WA atau pakai apa GoFood, lapar pengen pizza, wah Pizza Hut gitu kan. Itu buatan Yahudi tapi dia sambil makan Pizza Hut gitu. Gitu ya. Jadi kalau urusan muamal itu boleh ya dengan siapapun ya. Tapi urusan akidah sorry lah ya. Gue hanya hatiku ke Ka'bah sama Allah ya kan. Lu musuh gue di akidah ya kan. Di dunia lu soulmate sama gue ya kan. Ini teman saya si Joven namanya ya. Joven Yerusalem, nah dari Yerusalemnya dia. Ketawa-ketawa saya sama dia kalau lagi video call. Lu itu kenapa sih ngebom gitu kan? Give up gue katanya. Nggak bisa apa? Urusannya politik Yahudi keras kasar. Saya mah Yahudinya Yahudi taat kata dia sih gitu ya. Lu juga sama gitu di hati sih. Persahabatan saya sama Yahudi dia. Bersahabat boleh kok, kata Nabi juga bersahabat dengan siapapun ya. Teman saya tuh ada yang tukang mabuk pernah. Di mana di BIP tuh waktu kuliah sih. Saya dulu zaman naik angkot ya, kuliah ke ITB terus naik angkot, pas di perempatan BIP Rumah Sakit Sartikasi ya, Sariningsih maaf saya salah, bukan Sartikasi malah di ini ya, Cigaran Sariningsih, Rumah Sakit Melahirkan Sariningsih, ada yang ngamen genjreng terus tiba-tiba, minta, lapar, saya sendirian di mobil kan di angkot, dicekek lah saya, wah ngajak ngesang gue bilangnya, lu turun di sana di bawah, terus saya turun kan, pas mau saya pukul. Cuma satu saya bilang, gue kalah sama lo mati lah, tapi lu diserbu sama sekampus, gue bilang gitu ya. Sekarang jadi apa? Jadi sahabat saya, penjaga masjid tuh. Di masjidnya dulu di belakang BIP, BEC ya, ada masjid. Sekarang udah berubah BEC-nya kan. Di seberangnya ada masjid lagi tuh, di Purnawarman itu. Masih ada di teman saya, preman dulu. Terus kamu baik banget dulu katanya, kalau nggak gelut nggak bisa berteman tuh, gara-gara gelut kan ya. Kalau saya cuma badan saya kurus loh dulu, punya nyali. Lu hajar gue, hancur gue sampai mati, tapi lu diserbu sama sekampus, gitu aja bahasa saya kan. Sambil Bismillahirrahmanirrahim di hati saya ya kan. Pokoknya wawanian lah gitu kan, padahal preman gede dia kan, tatoan nih, wah. Kumangkewe saya tadi ngajak ngesang di luar di jalanan, diomongin sama gitu, terus dia Riz tobat nih saya jadi di masjid sekarang, wah alhamdulillah lah, itulah gara-gara gelut sama lu sih katanya. Tuh, jadi gelut itu ada hikmahnya juga. Jadi kita ketika lawan musuh nih ya, musuh beneran ya, nyali kita jangan peot, sieun ulah, walaupun kita peot ya, nyali kita harus buat, padahal Allahumma paksakeun ya Allah di hati gitu kan, wani aing ngelawan mana sih ya gitu kan. Nah gitu, jadi ngelawan penjahat kita jangan lebih meleot lagi, harus makin berani walaupun kita kalah ya. Wah dia pakai senjata, oke, lu pakai pistol, gue punya nih gitu kan, pura-pura aja gitu kan. Saya sering kayak gitu. Yang penting tuh nyali, karena saya gini di hati, kalaupun saya mati Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan mati syahid ya kan, ngelawan penjahat kok. Ada di keterangan ketika kita melawan penjahat, mempertahankan sih judulnya ya. Bukan kita yang nyerang loh ya, hati-hati. Menyerang nggak boleh, nyerang musuh ya. Mempertahankan diri itu namanya jihad. Ya. Jadi kalau ada lawan, neng, awas saya perkosa kamu, wah ayo gitu. Pakai sendal lawan dulu kan, harus gitu sekarang.
Makanya mahasiswi saya, siapa yang lembek-lembek anak mami sini ke depan. Kenapa sih Pak? Satu ini Pak takut sama preman di sana tuh suka kalau parkir nggak dikasih, wah melotot lawan, sebenarnya kan. Bilangin di senandar, pas dibilangin, Pak dosen sieun euy. Baru ngomong doang padahal dia si mahasiswi saya ya. Bilangin di senandar, sieun dia, kok kenapa? Ya tuh tetangga saya kok itu. Pas saya samperin, lu jangan gitu dong sama mahasiswa yang nggak punya duit lo. Kalau mau meres sama gua bilang. Wah, sama dirinya mah diajak gelut. Sieun dia. Jadi kalau melawan musuh, nyali kita harus lebih kuat, ya kan ya? Disitulah jihad. Tapi kalau kita ada sahabat yang ini sesama muslim, kita damai. Wah, bersahabat sangat damai, ya kan? Memuliakan mereka. Tetapi ketika melawan penjahat harus lebih kuat. Jangan melenoy ya, jangan melempem, serius. Kenapa demikian? Pertolongan Allah adalah iya karena abudu wa iya karena selain ibadah heula kan ya. Ibadahnya apa? Melawan musuh, ibadah itu ya. Barulah pertolongan akan datang. Kayak gitu ya. Jadi kemana-mananya AI itu. Singkat ya. Nah ini salah satunya ada di HP sudah ada AI-nya kan. Contohnya apa? Alarm. Contoh kecil tuh alarm itu AI itu ya. Ada TI di situ. Bangun jam 3. Tit. Woi, bangun atau ayam suaranya ya kan. Bangun ya kan. Selamat pagi. Tuh saya tuh gitu terus HP-nya. Jadi pagi terus semangatnya maksudnya ya. Itu ada AI-nya juga, ada TI, jangan dikira ya. Terus wajah, ini wajahnya Aris Nandar bukan ketika di stasiun. Pernah ke stasiun Bandung nggak? Pernah? Pernah naik kereta dari Cicalengka ke Padalarang nggak? Pernah? Pernah pakai wajah nggak deteksinya? Masih pakai KTP? Cobain deh, cuman 5.000 loh ya. Naik kereta dari Cicalengka ke Padalarang 5.000 goceng. Terus cobain apa? Deteksi wajah kita, iris mata sih sebenarnya. Tidak usah lagi main KTP saya, tidak usah. Tapi awalnya didaftarkan dulu kan ya. Cobain deh, itu AI juga itu. Udah murah, AI lagi. Saya sering ngajarin anak, ayo kita naik kereta, kemana ayah? Dari Cicalengka ke Padalarang. Mahal ayah, jauh. Goceng. Sok jalan sendiri. Saya ajarin loh, kelas 4 SD, cewek. Kalau ada yang lari ke tempat ramai gitu-gitu saya ajarin. Kalau ini lawan gitu kan, wah kecil anaknya. Tapi kalau ada yang ini wah beringas dia. Saya ajarkan gitu ya. Kenapa sih ya? Anak cewek harus berani. Siapapun ya, tidak melihat lagi cewek atau cowok ya enggak. Kalau udah dirampok cewek atau ini cewek kasihan nih lembek. Enggak jadi yang ngerampoknya gitu, enggak rampok boro-boro ya. Yang ada malah seneng ngerampok yang cewek kan ya, bener enggak? Gara-gara apa nyali kita kalah gitu ya. Sekarang sejak detik ini harus berani ya. Ngelawan penjahat berani, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nyalinya lembek, wah penjahatnya makin wah. Saya rampok kamu sini HP-nya. Wah, saya lawan ada gituin. Wah, ya kan? Gitu ya. Setuju nggak? Ini saya ajarkan ke seluruh khususnya ahwat ya. Kenapa? Kebanyakan yang dihajar sama penjahat tuh ahwat ya kan ya. Sejak detik ini, sejak si Om Risnandar ngomong berani ya kan ngelawan preman ya kayak gitu ya. Siapa tahu ada ilham dari Allah orang tersebut masuk ke muslim ya. Ya enggak? Jadi taat beribadah dan seterusnya. Itu ada hikmahnya. Saya gara-gara gelut jadi sadar, oh iya ya. Saya nyalinya kuat padahal kurus ya tidur peot. Tengkorak hidup katanya dulu saya. Mungkin Teta dari tahu ya. Terus sekarang saya sering lari. Kenapa demikian? Pengen tirus lagi kayak SMA. Wah susah ternyata. Aduh saya mohon maaf 80 kg lebih ya berat badan. Tapi sejak sakit ada hikmahnya. Jadi turun 78. Wah alhamdulillah ya kan. Dilarikan di Podomoro setiap hari jalan kaki, lari, jogging, sepedahan. Turunlah 3 kilo. Wah alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan tercapai sesuai idealnya. Wah, tiruskan. Wah, motor saya itu apa? Tiruskan walaupun tiris, ya. Tahu tiris nggak? Air tirus naon? Nah, tirus itu kan ya. Tirus adalah ciri-ciri orang yang langsing, bukan langseng ya. Kalau langsing berarti sehat. Ada pepatah gini. Riz, mana mun gendut, mun peot, untuk si gabos, untuk sehat.
di mana hubungannya? Justru yang gendut kurang, mohon maaf ya kalau ada yang gendut, mohon maaf. Yang gendut tuh kurang sehat, iya nggak? Kata dokter ya, kata medis, wah gendut sehat, banyak duit kelihatannya, ya kan ya, padahal batinnya wah bergejolak gitu. Yang sehat itu adalah ukuran tinggi badan dengan berat badan, itu aja yang diukur. Jadi bukan masalah gendut atau peot ya. Peot juga tidak boleh, gendut juga tidak boleh. Ideal, kan gitu ya, bener nggak? Diusahakan ideal ya, seperti itu. Terus mohon maaf, ini laki-laki ya, Ahwat, Iwan, ada yang suka ngerokok nggak? Mohon maaf. Saya paling sebel yang ngerokok. Kenapa rokok nggak dialihkan untuk beli stroberi gitu? Tahu nggak stroberi? Bisita apa? Stroberi apa? Stroberi, setiap kalian makan stroberi itu menjadi antioksidan yang bisa mengencangkan kulit, minimal loh itu. Tiap pagi makan stroberi 1-2 butir mengencangkan kulit. Tapi kalau ngerokok tiap pagi kulit jadi gimana? Jadi peot kan kelihatan kolot. Kalau yang ngerokok mah punten, ada yang ngerokok nggak? Punten, bukan nyinggung loh ya saya. Ini usaha pribadi loh ya. Yang ngerokok coba lihat giginya kotor. Mohon maaf ya, ini urusan pribadi ya maksudnya. Hanya ngingetin sih. Udah giginya kalau ini terus bau, mohon maaf bau ya kan. Siapa bilang rokok gentle gitu? Wah, nggak ada. Mohon maaf ya. Bukan ini loh. Mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Tapi ketika alihkan rokok ini dengan stroberi, dengan beli susu apa? Beruang, jadi beruang kan? Beruang, bukan beruang, punya uang jadi nanti. Ya iya tuh rokoknya dibuang. Jadi susu, wah sehat. Prinsipnya kita balik sekarangnya rokok. Wah pas susah rokok tuh enak, jadi pede lah, jadi gentle. Siapa bilang lama-lama paru-paru, punya temen ya, kropos dia ternyata. Wah yang mati tuh Pak bukan karena rokok. Ya emang bener sih, karena malaikat saya bilang ya. Udah janji di Lauhil Mahfuz, jam sekian, detik sekian, hari sekian ya kan. Udah janji kamu dicabut nyawa. Bukan karena rokok kan. Sering menantang ini yang perokok, mati tuh bukan karena rokok. Ya emang iya, karena malaikat kan. Dicabut nyawa, selesai. Saya juga mati bukan karena sehat, mungkin aja karena tijalike gitu kan, tisorodot dan seterusnya gitu ya, nggak tahu. Itu kalau saya ngelawan yang ngerokok, punten. Pasti ada yang ngerokok yang nggak apa-apa. Perlahan. Berpikirnya gini, satu batang rokok berapa, satu bungkus berapa, coba dialihkan membeli stroberi. Wah bukan memeotkan, kurunyot gitu kan, tapi kalau beli stroberi wah jadi kencang. Siapa yang senang? Pasangan kita dong, iya nggak? Wah si papa nyuruh tarang ngarokok, pipina beli kinclong gitu, wah kilimis, kadeh akan kadua cina, gitu kan? Dialihkan lah hal yang negatif menjadi positif energinya ya. Mirip Ai kalau misalkan dia, Ai tembak tuh si yang warna kerudung biru, ditembakkan bener nggak? Tapi si Ai karena dia nurut, jangan gunakanlah untuk menolong yang kerudung biru nih, misalkan kesulitan kasih duit gitu kan. Itu misalnya seperti itu. Atau dia tenggelam gitu kan, tijalike gitu kan, ditolong tuh sama robot nih gitu kan, biar nggak jatuh gitu. Ada yang tanya dulu sampai sini. Nah ini dia. Jadi AI itu buat siapa sih sebenarnya gitu kan? Intinya itu kan, buat siapa? Ya pasti buat manusia. Buat hewan bisa nggak? Ya nggak bisa. Nah ini pertanyaan saya, apa bedanya manusia dengan hewan? Manusia dengan hewan bedanya apa? Sama-sama punya otak nggak? Otak loh ya, punya nggak? Kalau ada yang ngomong, kamu nggak punya otak, punya lah gitu kan, gitu misalkan ya, punya otak nggak? Yang nggak punya apa coba? Akal. Nah itu bedanya. Bedanya hewan dengan manusia, akal dengan tidak punya akal, ya kan? Coba manusia, ini panas ke pinggir kan? Coba ayam, wah seneng lari-lari kan? Mau makan hari ini mau nggak peduli ya kan? Kebalikannya, ada nggak manusia yang nggak berakal? Ada nggak? Ya ada lah. Satu, hilang akal karena tidur. Nih pas Jumatan bapak-bapak ngelenggut ya kan, tiba-tiba ngelenggut. Nah itu apalagi sudah ngorok ya, hilang akal itu. Wudu lagi berarti ya. Kan syaratnya batalnya udah ada gara-gara hilang akal ya kan. Jangan dikira ngelenggut nggak kedengeran tadi khotib ngomongin apa, khususnya Jumatan tuh. Ngelenggut ya. Wudu lagi kalau saya sih daripada bahaya ya. Ini sebenarnya wudu kita sah atau enggak ya, udah batal kalau saya wudu lagi. Karena manusia lah kita ya. Ada capeknya, ada ngantuknya habis kerja. Aduh ngantuk.
Jumatan tuh paling enak kan, di belakang terus dengerin ceramah, nggak ada yang godain. Aduh pepende gitu kan, tiba-tiba kor gitu ngaca gitu kan. Batal berarti itu. Kalau saya batal sih, karena hilang akal itu. Makanya yang hilang akal tidak wajib sholat, ya nggak? Nugelo wajib sholat tuh. Pasti disolatkan ya. Jadi orang yang mohon maaf hilang akal itu mirip dengan orang gila ya. Di tengah-tengah kata Nabi itu ya, tidak ke surga, tidak ke neraka. Oh, wangi neraka bau gitu kan. Oh, ke surga sengit gitu kan ya. Bau bangke ini ke neraka, di tengah-tengah nugelo mah. Amit-amit ya. Jadi nah bahkan ada keterangan sing saja manutara sholat itu seperti binatang. Ngeri itu bahasa naginya nggak? Tidak sholat itu mirip binatang, coba tidak berakal ya kan ya. Sing atulah gitu. 5 waktu lah paling tidak. Atau yang tidak sholat nih 1 waktu aja dulu, perlahan lo ya. Duhur dulu. Duhur capek, ya udah subuh lah nu 2 tuh ya kan, duhur opat ya capek kan, 2 lah subuh. Mundur deh maghrib diloncatin nggak apa-apa, nanti pas maghrib 3 ya kan. Nanti coba-coba lalanyahan anu opat rokaat. Temen saya ada yang segitunya, capek sholatnya. Pas dia ngonjol, capeknya di mana ya? Jadi olahraga kata dia. Wah iya olahraga bener, mikirnya olahraga lah, ulah dipaksanya kudu husu ulah. Ketika ada orang yang mau berubah, berhijrah ya, jangan dipaksa ini hadisnya harus 4 rakaat, kudu jamaah, kudu husu, wah ulah kabur. Contohnya apa? Saya punya teman orang Jepang. Jepang tuh bukan beragama Konghucu atau beragama apa? Orang Jepang katanya beragama apa? Shinto ya. Padahal aslinya apa? Tidak beragama, ateis loh mereka. Tapi Islamu hari maska, ya kumasi Islam itu kan kadia gitu ya. Areta nanaonan gitu olahraga gitu ya. Sporty olahraga. Tapi olahraga kok 5 waktu biar sehat, saya bilang kan ya. Lalu dia nyobain, iya ya harus gerakannya enak, sholat loh dia. Cuman saya bilangnya apa coba? Olahraga, terus kamu ngapain? Nggak nyebut inori ya, inori itu ibadah artinya kan. Perlahan, koris enak juga. Dia nyobain sholat coba, tiap ngikutin saya. Terus kamu jam berapa? Di alarm nih, saya alarm bangun ya kamu wake up, bangun dia kan. Udah bangun. Terus pengen olahraga pagi ya, sok subuh berapa gerakan? 2 kali ini, saya bilang apa bergerak ke bawah gitu ya. Ngikutin dia, lama-lama dia kok enak sih olahraganya katanya. Ada 5 waktu. Di Jepang boro-boro kata dia. Nah, saya tuh ngejelasin nggak langsung inori, no, saya bilang ini sholat. Terus kata orang Islam yang lain, teman kamu bilangnya sholat, enggak olahraga kok, saya bilang. Nah caranya gitu, coba bayangkan, kamu kalau nggak sholat masuk neraka tuh, neraka jahanam, wah langsung pergi kan. Itu strategi dakwah gitu, jangan langsung dihajar. Wah kebanyakan nih dari negara-negara yang ada ujungnya tan bukan tantu ya. Cobanya apa? Contohnya apa? Pakistan, Afghanistan, Kirgistan. Mereka keras, sholat nyeramain orang apa? Jepang coba. Oke lah dia bisa bahasa Jepang, yang ngejelasin hadis pakai bahasa Jepang. Bubar langsung itu ceramahannya. Di saat kayak gini nih, kamu tidak sholat ya, haram, keluar. Wah bubar beneran. Kalau saya ini Risnanar kalau ceramah enak ya. Kok olahraga bilangnya olahraga enak 5 waktu lagi ya kan. Kalau capek ya udah 2 dulu yang subuh, maghrib dulu. Saya jelasinnya gitu ke orang Jepang loh. Lama-lama 2 tahun kemudian apa coba? Langsung convert jadi Islam, mualaf dia. Setahun kemudian jadi haji. Terus kok enak ya olahraga, supporti ya. Supporti itu olahraga ya, sport maksudnya. Mereka, waduh, kok kamu ngejelasinnya enak sih? Ya iya tuh, jangan haram. Wah, takut sih ya kata dia kan kalau disebut haram, kamu masuk neraka. Oh, jangan. Itu urusan Allah, saya bilang. Yang penting kamu olahraga yang bener dulu ya kan. 5 waktu olahraga ngikutin, asalnya gitu. Terus belajar Quran sini, saya bilangnya. Saya pulang jikin apa ya? Pulang dari kampus lah, eksperimen ya di kampus di kelas. Masih panjang gak? 10 menit lagi. Waduh, nggak kerasa ya. 10 menit lagi. Jam 11 maksimal. Oke lah boleh. Nah habis itu
Olahraga kata dia Riz yang sedikit, yang amai gitu kan, yang sedikit deh 2 rakaat subuh. Dia bangun subuh, orang Jepang konsistennya bangun. Kok ada yang 4, ada yang 2, apa ya? Udah olahraganya kayak gitu sih. Di saya mah gitu kan, saya bilang gitu, nggak usah ditawar lagi. Harus 2 rakaat, harus 3 maghrib kan. Dan seterusnya lah. Udah 2 sama 3 dulu dia seminggu tuh. Riz kurang ya olahraganya sebentar kata dia. Ya udah tambahin deh isya yang malam-malam aja, yang gelap dulu kan, subuh, isya, maghrib kan. Kamu tuh setiap matahari terbit, terbenam, olahraga dulu biar sehat sebelum tidur. Isya dulu saya bilangnya, nggak nyebut isya sih, pokoknya 4 rakaat olahraga gitu kan. Sebelum tidur jam 8 sholat dulu. Subuh olahraga ya, ketika matahari mau terbit, biar kamu dapat rezeki. Saya bilang gitu. Ini orang Jepang itu nurut sampai setahun kemudian, 3 tahun kemudian ya masuk Islam. Alhamdulillah saya senang. Nelpon tiba-tiba pas saya di Indonesia 2018, 2019 ya udah di Indonesia lama ya. Riz Nandarsan, Ari Maska di mana kamu nih sekarang? Udah balik ke Indonesia. Waduh katanya, olahraga kangen sama tiap hari ngebel katanya dulu ya kan. Ngalaremin, bangun gak kamu? Bangun olahraga dulu gitu. Dulu live nih, olahraganya gini ya, ruku gini, sujud dan seterusnya kayak gitu. Ya. Jadi kemampuannya berasal dari siapa? Ini punyanya siapa? Punya Allah ya. Semuanya seluruh badan kita punya Allah ya kan ya. Tapi Allah tuh sangat maha baik, maha baik ya. So pakai buat kalian ya kan ya. Udah dikasih otak, dikasih akal, dikasih fisik juga kan. Nah tinggal dimanfaatkan berarti ya. Terus di Al-Quran menjawab gini, satu AI itu ada hikmahnya, bener nggak? Ya ada lah jelas. Coba dicek, ada yang di HP-nya ada bawa Quran digital nggak? Surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Jadi apa coba? Allah lah yang menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bener nggak? Cek Allah tuh, kamu mah perjanjian nih di Lauhil Mahfud, matinya tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, detik sekian bahkan ya, mili detik sekian bahkan harus mati. Ijroil tolong si A mati jam sekian ya. Makanya kata Allah gini, AI itu adalah hasil dari hikmah dan akal yang Allah anugerahkan kepada manusia tadi ya. Maka berpikirlah, punya otak ya, punya akal, dipakai otaknya. Biar nggak apa coba? Biar nggak pikun. Makanya sering saya status di maaf ya di WA saya sering status lucu-lucuan, tapi tebak-tebakan gitu. Supaya tidak pikun minimal. Kalau kita mikir terus, itu tidak pikun dijamin, beneran. Tapi kalau kita tidur, renyahnya makan, tidur seperti apa itu mirip siga ayam gentenya kongkorongok isuk-isuk ya kan ya. Coba manusia kalau kayak gitu udah enak banget, tidur, makan lagi, jalan, hardolin, harmoko lah kayak gitu-gitu kan. Wah itu mah bukan ini lagi, hayawan namanya ya. Jadi punya akal itu dioptimalkan kayak gitu. Makanya gunakanlah si hikmah tadi ya, akal kita, pikiran kita ya, untuk kebaikan bukan kejahatan kayak gitu ya. Bukan juga untuk menyombongkan nih gue baru punya HP baru, punya laptop baru. Kata Allah teh apaan sih gitu kan. Tadi yang beda-bedain, ngapain sih kamu megang-megang HP gitu kan. Haram loh itu buatan Yahudi gitu kan, baterainya tuh dari Israel. Biasanya gitu kan. Ya tuh situ juga jangan ngontak ke anaknya pakai HP itu ya. Harusnya gitu. Ada yang ini wah haram tuh pakai HP, tiba-tiba WhatsAppan dia sama anaknya gitu. Saya jadi senyum-senyum aja gitu kan ya. Jadi di dalam teknologi, di dalam muamalah ya, mau teknologi, mau jajan, mau beli, mau jual beli, mau transaksi, boleh dengan siapapun ya. Tapi satu akidah, sorry ya, lu terserah lu lah gitu kan. Tuhan lu, Tuhan gue ya Tuhan gue ya kan. Gituin. Ya. Nah, berikutnya ini dalam apa saya turunnya sedikit. Tafsir dari Masjid Nabawi ada beberapa tafsir sih sebenarnya, cuma saya mengkat yang ini ya, mengambil yang ini. Al-hikmah itu biasanya memahami rahasia syariat dan menjaga Quran dan Sunnah. Ujungnya Quran dan Sunnah kan ya, kembalinya bukan UUD ya, ujung-ujungnya damkar bukan ya.
ujung-ujungnya Quran dan hadis gitu ya. UU Ki H gitu kan ya. Quran dan hadis, sudah gitu aja. Terus ulul albab itu adalah orang yang pandai, punya akal, cerdas. Jadi kalau ada orang yang pakai akalnya, oh orang lain tuh kasihan tuh kehujanan, ya kasih payung dong sama kita ya. Oh orang lain kesempitan nih, oh kita geser dong gitu, orang lain buru-buru. Nah itu akalnya dipakai berarti ya. Jadi kalau ada orang yang sulit, jangan sulit, malah ada orang yang susah, malah seneng tepuk tangan tuh. Kan ada orang tuh yang seneng lihat orang susah dan susah lihat orang seneng, kebalikannya gitu. Lihat orang susah ya tolongin dong ini. Kameramen nggak ada yang nyorot ke arah kanan ke kiri, bantuin. Nah itulah manusia ya. Jadi semaksimal mungkin akal kita digunakan. Kenapa demikian? Tiba-tiba kita ditolong, itu aja sih kuncinya. Setelah kita kan itu ibadah ya, bener nggak? Nolong orang ngangkatin kertas aja udah ibadah tuh. Pak ini kesituin ya, gitu kan? Oh ya sini sama saya, ikhlas kan ya, kasih aja. Tiba-tiba ada uang, nih kamu buat ke umroh, berangkat ya, tuh. Suka kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu kalau ada yang mengganjal, tolonglah. Karena di dalam Fatihah disebutkan ya, konten AI-nya yang positif ya, jangan ayah di sore yang ngabrakin mana itu karena truk. Emang punya nyawa berapa? 7 gitu kan. Ya mati lah bikin konten kok yang bikin orang bahaya ya. Di sore yang tuh dulu udah ditangkap sih kan. Anak-anak SD nyebrang, dijebret. Astagfirullahaladzim, saya bilang itu gila. Nah itu iblisnya keluar berarti kan ya. Bukan manusia mah. Iblis ya. Atau manusia mah ada ngapain punya nyawa berapa sih? 1 kan. Ditabrak truk ya mati itu. Bukan kartun Doraemon atau siapa Rin Tintin ya. Matilah Casper gitu kan. Mati kita tuh. Kontennya yang positif ya. Jualan online misalkan ya. Nah terus bangun pendapatan dari sisi-sisi yang tidak diperoleh sama yang terhitung ya. Misalkan gini, saya bekerja nih, tapi saya resep apa aja Pak? Resep bertani saya. Ah itu passive income ya kan. Punya beras banyak, kasihin ke orang aja. Saya nggak suka makan beras, nasi juga nggak suka ya. Kasihin ke orang tuh. Banyak fakir miskin ya. Banyak yatim piatu, wah senang dikasih beras. Ada orang bilang, Riz ngapain sih kamu udah cukup masih nyawa wae, jangan dikira tuh makin kaya tuh banyak sedekah ya. Ya enggak? Kalau makin kaya makin pelit, wah. Kata Allah apa coba? Bukan iya karena budu, iya kak sikat kata Allah ya, gitu ya. Makanya orang kaya makin kaya kan ya, makin pelit ya, bener nggak? Kebanyakan ya kan ya. Itu jangan dikira diulur sama Allah tuh, sok diulur mana yang bengar terus, tiba-tiba jedud deh, mati misalnya. Emang mau dibawa ke kuburan? Enggak kan? Mending disedekahin ya. Jadi makin kaya tuh prinsipnya harus makin banyak sedekahnya ya. Apalagi misalnya kita lagi susah bersedekah, wah pahalanya berkali lipat ya. Kayak gitu. Nah solusinya tadi pilih niche. Niche itu apa? Nah ini keterangannya. Bangun pendapatan dari digital konten. Wah sekarang manusia digital kan kalian ya. Generasi apa katanya? Generasi Z ya. Generasi Z tuh harus punya digital konten. Wah bikinlah Facebook, nggak apa-apa, saya juga minimal nyebarin ilmu sih kalau saya ya. Atau kadang jualan juga sih. Punya IG, wah buat ini materi ini di share di IG, orang baca bermanfaat nggak? Bermanfaat, masuk surga lah ya. Paling mahal kan masuk surga ya, ya nggak? Tapi biayanya murah nggak? Ya murah tuh, cuman nge-share doang yang positif ya. Tapi udah saya saring loh ya, sharing setelah disaring gitu ya. Bikin komunitas nih, kalian punya geng nggak? Harus punya tuh. Jualan hijab nih, jualan apa lagi ya? Laki-laki celana kek, jualan apa? Segala dijual lah yang baik-baik ya. Pakai label halal ya kalau perlu gitu, halal gitu kan. Jangan yang kayak widuran itu tiba-tiba jegur haram. Kamu liar tuh gitu di hati saya gitu ya. Jinnya keluar berarti dia sifat-sifat jin. Iblisnya keluar ya. Manusia kan dia kan. Akunya manusia tapi ngejailin orang itu. Iblisnya keluar. Manusianya hilang ya kan, ya kalah gitu. Nah jadi gaji bisa hilang nggak? Bisa hilang lah. Di PHK kok saya juga bisa, diberhentikan bisa ya kan, dipecat bisa dan seterusnya lah, mati bisa ya kan. Berhenti digaji nggak? Nggak digaji. Tetapi income digital dan ini pikiran nggak bisa dibeli orang, ya nggak? Kalian punya ide bisa dibeli nggak? Nggak bisa lah, bayar lu ke gua ya kan. Ini saya bisa bikin cakep loh ini bunga. Pikiran saya, ide saya kan ya. Bisa dibeli nggak ide saya?
Nggak bisa, royalti dong, HKI, ya kan? Haki, paten gitu sekarang begitu ya, orang hak cipta, dikit-dikit hak cipta nih. Nah itu kayak gitu, itu hasil pikir manusia sih harus dihargai ya. Nah ini gambarnya ya, gaji bisa hilang, tapi ini skill keterampilan kita nggak bisa hilang loh, bener nggak? Sok si teteh bisa bikin apa? Yang kerudung biru ini yang depan nggak bisa bikin, misalkan bisa berenang, bisa jadi duit, ngelatih renang ya kan, misalnya kayak gitu. Bisa apapun, bisa bermanfaat loh di dunia ini ya, tidak ada yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Jangankan yang positif, yang baik-baik, yang negatif apa? Nasi bekas bermanfaat gak? Wah, bermanfaat buat bebek ya kan, jadi duit juga. Jangankan yang negatif, Allah tuh pasti walaupun ngasih yang negatif ya ke dunia, misalkan yang apa ya, mohon maaf, dogi misalkan ya, pasti ada hikmahnya. Jualan pakan dogi ya kan, boleh nggak? Boleh tuh. Ya, segala sesuatu yang di Allah ciptakan ke dunia ini pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya kan ya. Walaupun negatif, bener nggak? Kalau nyiptain orang gila ada manfaat nggak? Ada. Minimal jualan baju, nu gelo baju pakai ya, nggak rata gelo deh gitu kan. Minimal gitu kan. Jadi segala sesuatu jangan suudzon kalau tuh gitu. Iris, kamu kok sendalnya sendal jepit, ada hikmahnya. Saya bisa beli sendal yang lebih bagus ya kan. Nah dari gara-gara sendal jepit, saya pernah hilang semua sendal di sini bagus, nah saya sini pakai sendal jepit aja deh gitu. Kan kata Ustadz gini, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya kan. Termasuk sendal yang bagus diambil tuh, sendal yang jelek dibuang gitu. Mungkin jinnya keluar lagi kan nih, iblis keluar lagi gitu diambilnya kan. Sendal bagus sikat, tukerin sama gue yang jelek ya kan, kayak gitu. Itu kira-kira ya pesannya nih buat kita. Jangan cuma melek teknologi nih, tadi pertanyaan nyambung ya sama Teteh tadi juga. Melek jong iman juga, bener nggak? Biar kita amin, biar kita lurus jujur hidupnya ya, bener nggak? Melek IT boleh, melek AI boleh, melek KTHI juga boleh nggak? Ya boleh kalau minat mah ya. Tapi jaga hati, jaga iman ya, kayak gitu. AI bisa pintar ya, tapi hati kita harus bijak, ya nggak? Ini nasihat saya terakhir buat saya sendiri sih. Saya suka nakal juga, gelut sama preman ya kan. Keluar jinnya berarti, wah bukan manusia saya. Jadilah remaja-remaji, pemuda-pemudi, nini-nini, aki-aki, bapak-bapak, ibu-ibu yang kreatif, inovatif dan tetap Qurani. Makanya tadi saya sering di awal tuh, Cingatullah bisa ngaji minimal ya, baca abatasa hijaiyah 1 sampai 28 ya hurufnya ya. Dari hamzah sampai ke ya 28 huruf. Masa nggak bisa sih gitu ya seumur hidup loh ya. Selama seumur hidup kalau tidak bisa baca A sampai huruf ya, waduh terlalu kata Bung Roma gitu ya. Ya nggak, setuju nggak? Cok anu tuh bisa ngaji boleh japri ke sepak ngeraku nu diharup japri ke saya sok minta nomor HP saya ajarin haratis. Saya paling seneng kalau ada yang nggak bisa ngaji terus minta diajarin, wah seneng saya makin pintar baca Qurannya kan, dapat pahala, terus dapat kenalan lagi, terus ini ajarin lagi dong temanmu yang nggak bisa ngaji, preman-preman tuh di BIP dulu saya, hey lu yang gelut sama gue, ajarin dong temanmu ngaji, minimal ngaji lo ya, nggak usah sholat dulu ya, ngaji dulu, habis ngaji Riz malu ya nggak sholat, olahraga sholatnya nu 2 heula subuh, maghrib diacak ya kan, yang sedikit dulu, jadi jangan muntah sholat asup neraka, waduh sieun atuh. Olahraga biar sehat ya kan, biarin aja geraknya doang gitu, walaupun cepat biarin, perlahan, urusan hati urusan Allah. Udah selesai ya. Nah penutup dari saya, kita doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari ya, oke, alhamdulillah ya. Tadi udah Profesor udah ngelaparin materi yang insya Allah nambah sedikit-sedikit wawasan untuk kita ya. Alhamdulillah udah difahami semuanya. Ya, kita ada di penutupan acara. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar. Dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.
Kami selaku Master of Ceremony, saya Nadine Kirana Ramadhani bersama rekan saya Munira Nisfi Ahsanun Nadia. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.